Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah azan wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mendirikan salat secara berjamaah dan juga menuntut ilmu. Ahibati fillah azan wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sulit, begitu susahnya proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Madinah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan jalannya oleh seorang yang beliau sewa, Abdullah bin Uraiqid, dan juga ditemani oleh budaknya Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Selama kurang lebih 7 atau 8 hari beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah sehingga pada akhirnya beliau sampai di daerah Quba. Beliau sampai di daerah Quba pada hari Senin, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Dan pada saat inilah dimulainya kalender Hijriyah yang diletakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau sebelumnya kita selalu menggunakan tahun kenabian yang terhitung dari sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, saat ini kita dalam perhitungan kalender menggunakan Hijriyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah. Taib ahibati fillah azan wa iyyakum. Begitu banyak kesulitan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, sehingga bihamdillahi taala pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai juga di daerah Quba, tepatnya pada tanggal hari Senin 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib, mereka itu selalu keluar ke jalanan ke pintu masuknya kota Madinah, pintu masuknya kota Yathrib, menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang muslimun dari kalangan Ansar dan juga Muhajirun yang sudah terlebih dahulu sampai di Madinah, mereka selalu keluar menanti-nanti apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai. Setiap harinya mereka senantiasa menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat mereka pulang ke rumah mereka kecuali ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai dan terik matahari sudah begitu panas. Maka saat itu baru mereka pulang. Nah, di hari Senin tersebut, pada tanggal 8 Rabiul Awal tersebut, ketika mereka keluar menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada salah seorang Yahudi yang naik ke benteng atau pagar perkampungan mereka. Orang Yahudi ini ingin melihat sesuatu, wallahu alam apa yang hendak ia lihat. Tapi ketika Yahudi ini naik ke atas pagar atau ke atas benteng, Yahudi tersebut melihat Nabi SAW bersama dengan sahabatnya menggunakan pakaian putih. Kemudian Yahudi itu bersorak mengatakan, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukumul ladzi tantadhiruna." Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya ini merupakan yang benar-benar kalian nanti-nantikan. Karena ia melihat kedatangan Nabi SAW bersama dengan sahabatnya. Sehingga kemudian orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin yang berada di sekeliling Nabi SAW kemudian mengangkat senjata mereka, bersiap kalau orang-orang Yahudi ini hendak memerangi mereka, hendak memerangi Nabi SAW bersama para sahabatnya. Dan ketika para sahabat Nabi SAW melihat kedatangan Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, mereka pun berbondong-bondong mengelilingi Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW, seraya mengucapkan takbir, seraya mengucapkan tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedatangan Nabi SAW dengan selamat. Bahkan orang-orang yang belum pernah melihat Nabi SAW itu pun bergegas mendatangi Nabi SAW, karena beberapa orang-orang penduduk Yathrib yang tidak mengikuti baiat Aqabah, yang tidak mengikuti baiat Aqabah baik itu ula maupun kubra thaniyah, mereka belum pernah melihat Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW datang, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW. Ketika mereka melihat Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, yang pertama kali mereka datangi itu adalah Abu Bakar. Mereka mengira bahwa Abu Bakarlah ini Nabi SAW. Sehingga kemudian ketika Abu Bakar melihat Nabi SAW merasa kepanasan dari teriknya matahari, Abu Bakar radhiyallahu anhu menutupi Nabi SAW menggunakan selendang beliau, menggunakan selendang Abu Bakar. Barulah orang-orang yang belum pernah melihat Nabi SAW tahu bahwasanya itulah Nabi SAW. Habibti fillah azza wa iyyakum. Kemudian setelah Nabi SAW tiba di daerah Quba, Nabi SAW kemudian hal yang pertama kali beliau lakukan adalah mendirikan masjid. Beliau SAW mendirikan masjid Quba dan beliau salat di dalamnya bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain secara berjamaah. Dan beliau SAW tinggal di daerah Quba selama kurang lebih 4 atau 5 hari. Dari mulai hari Senin beliau SAW sampai kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Pada hari Jumatnya barulah beliau SAW melanjutkan perjalanannya ke daerah Yathrib. Dan Masjid Quba inilah masjid yang pertama kali didirikan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan sungguh masjid yang didirikan
dengan landasan ketakwaan. Dan Masjid Quba inilah masjid yang disaksikan bahwa masjid tersebut didirikan atas dasar ketakwaan. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh masjid yang didirikan di atas ketakwaan min awwal yaumin, dari hari yang pertama kali, ahaqqu an taquma fih, itu lebih berhak untuk engkau mendirikan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalamnya terdapat mereka orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Hibati fillah wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Quba, beliau sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan menaiki tunggangan beliau, menaiki onta beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah perkampungan Bani An-Najjar. Bani An-Najjar merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibu. Mengapa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibu? Karena kabilah Bani Najjar itu merupakan paman-pamannya Abdul Muttalib. Paman-pamannya Abdul Muttalib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap Bani Najjar ini merupakan bagian dari paman-paman beliau, akhwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di sebuah tempat di Madinah, di perkampungan Bani Najjar, onta beliau sepanjang perjalanan itu selalu dipegang oleh para pembesar-pembesar dari setiap kabilah yang beliau lewati. Jadi setiap beliau melewati kabilah, pembesar kabilahnya mengambil pedali dari onta tersebut, menginginkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di perkampungannya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu singgah di rumah pembesar kabilah tersebut. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menolak ajakan dari pembesar kabilah tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam menolak dengan halus. Beliau tidak mengatakan, saya tidak mau di sana perkampungan saudara saya, paman-paman saya di daerah Bani Najjar, saya tidak akan berhenti di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hal tersebut karena dikhawatirkan dapat melukai hati mereka. Akan tetapi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan onta tersebut karena onta tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, maksudnya untuk berhenti di mana ia akan berhenti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dengan halus ajakan dari mereka orang-orang pembesar-pembesar kabilah yang dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian beliau tibalah di perkampungan Bani Najjar. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Onta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah tanah, di sebidang tanah. Onta tersebut berhenti. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak. Kemudian onta tersebut melanjutkan perjalanannya. Jalan lagi. Udah berhenti. Sebentar, sesaat kemudian lanjut jalan lagi. Kemudian berhenti lagi. Onta tersebut
noleh ke belakang. Kemudian kembali ke tempat yang pertama kali tadi onta tersebut berhenti. Sehingga kemudian Nabi SAW pun mengatakan di tempat tersebut, hadzal manzilu insyaallah. Disinilah aku akan membangun rumah biidznillah ta'ala. Disinilah tempatku. Disinilah rumahku insyaallah ta'ala. Kata Nabi SAW. Di dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Nabi SAW tiba di perkampungan Bani Najjar, beliau SAW menanyakan, rumah siapa di antara kabilah ini, kabilah Bani Najjar ini yang paling dekat? Kemudian salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, rumah saya wahai Rasulullah, hadza manzili wa hadza babi. Ini rumah saya dekat dari tempat onta tadi berhenti. Ini rumah saya dan ini pintunya. Ini sudah paling dekat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Ayyub, fantalik fahayyi lana maqila. Maka tolong persiapkan bagi kita tempat untuk kita istirahat tidur siang. Kata Nabi SAW. Maka kemudian Abu Ayyub al-Ansari memegang tali dari onta tersebut dan mengambil bekal Nabi SAW serta barang bawaan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melarang dan mengatakan, al-mar'u ma'a rahlihi. Seseorang itu bersama dengan tunggangannya. Maka kemudian As'ad bin Zurarah yang mengambil tunggangan Nabi SAW, dan beliau SAW kemudian singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansari selama beberapa hari sampai beliau SAW menyelesaikan pembangunan Al-Masjid An-Nabawi dan menyelesaikan pembangunan rumah beliau. Barulah kemudian Nabi SAW singgah keluar dari rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Ahibati fillah azza wa iyyakum, ini kurang lebihnya yang dilakukan Nabi SAW pertama kali ketika beliau SAW sampai di Madinah. Sebenarnya ada 3 perkara penting, ada 3 hal besar yang dilakukan oleh Nabi SAW pertama kali ketika beliau sampai di Madinah. Hal yang pertama yang beliau SAW lakukan adalah membangun masjid. Seperti yang kita ketahui, ketika beliau singgah di Quba, beliau singgah di perkampungan Bani Amr. Nabi SAW turun di perkampungan Bani Amr dan mampir ke rumah Kulthum ibn al-Hadam. Dan apa yang beliau lakukan kemudian? Membangun masjid Quba. Ketika beliau SAW kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai di Madinah, singgah di perkampungan Bani Najjar, yang beliau lakukan pertama kali juga membangun Masjid Nabawi. Bahkan sebelum beliau SAW membangun rumah beliau sendiri. Ini adalah hal besar yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW. Hal besar yang kedua adalah mempersaudarakan antara suku Aus, suku Khazraj, secara umum orang-orang Ansar, dan juga Al-Muhajirin, orang-orang muslimin yang datang dari Makkah. Beliau SAW mempersaudarakan antara mereka orang-orang Al-Ansar dan juga orang-orang Al-Muhajirin. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah.
Mereka adalah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa', orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan juga orang-orang Yahudi Bani An-Nadir. Ini 3 hal besar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Insya Allah 2 berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan mendatang. Yang saat ini kita bahas adalah pembangunan Masjid An-Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah azza wa iyyakum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah bidang tanah atau sebidang tanah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi dan juga rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ini bidang tanah ini tempat onta beliau turun, tempat onta beliau berhenti, ini milik siapa? Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebidang tanah tersebut milik 2 anak atau milik 2 remaja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membeli 2 bidang tanah tersebut atau bidang tanah tersebut dari 2 remaja. Akan tetapi mereka menolak. Mereka mengatakan, bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Kami ingin menghadiahkan bidang tanah ini untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menolak untuk diberikan kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membeli tempat tersebut. Pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dengan harga kurang lebih 10 dinar. Akan tetapi bukan dari uang beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan uang bapak mertua beliau. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang terkenal menginfakkan seluruh yang beliau miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang membayar 10 dinar kepada 2 orang remaja yang memiliki sebidang tanah tersebut. Kemudian di bidang tanah tersebut masih terdapat beberapa kuburan milik orang-orang musyrikin dan juga pepohonan korma, serta ada beberapa tanah-tanah yang tidak rata. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrikin itu untuk nubisat, digali, dikeluarkan apa yang ada di dalamnya, kemudian diratakan. Begitu pula pohon-pohon korma. Nabi SAW perintahkan agar ditebang. Dan juga tanah-tanah yang berundak atau seperti tanggul, gunungan-gunungan tanah. Nabi SAW perintahkan agar diratakan. Barulah kemudian Nabi SAW membangun masjid beliau, membangun Al-Masjid An-Nabawi. Dan Masjid Nabawi dahulu saat pertama kali dibangun oleh Nabi SAW itu bukan seperti saat ini tentunya. Karena bangunan yang saat ini sudah melalui beberapa fase pengembangan atau renovasi. Pada awalnya Nabi SAW membangun Masjid Nabawi itu hanya menggunakan bahan-bahan seadanya. Bagian pintunya itu terbuat dari batu. Kemudian tiang-tiangnya itu dari batang korma. Pagarnya yang mengelilingi masjid itu menggunakan tanah dan juga labinah. Labinah itu semacam batu bata yang dibuat dari tanah maupun batu. Kemudian
alasnya itu hanya beralaskan tanah ataupun kerikil-kerikil, bebatuan kerikil. Atapnya menggunakan dedaunan pohon korma. Kalau kita bandingkan Masjid Nabawi saat Nabi SAW dahulu pertama kali bangun dengan Masjid Nabawi yang saat ini, ataupun masjid-masjid kaum muslimin pada umumnya, pastilah teramat jauh dengan secara susunan bangunannya. Akan tetapi secara penghuninya, orang-orang yang mengisi, memakmurkan masjid tersebut, itu juga perbedaannya begitu jauh. Lihatlah kita dengan kapasitas Masjid Al-Aziz misalnya. Kira-kira kalau sholat itu penuh atau masih banyak kosongnya? Padahal sekeliling masjid ini orang-orang kufar atau orang-orang muslimin? Orang-orang muslimin. Lihatlah Masjid Nabawi dengan bangunan yang begitu sederhana saat Nabi SAW bangun. Lihatlah yang mengisi penuh dengan hampir seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Tentunya terkecuali orang-orang munafik karena mereka tidak sholat di masjid. Bahkan seorang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, yang tempat tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih 6-7 kilo. Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, ketika meminta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak sholat di masjid, Nabi SAW hanya bertanya, atasma'un nida? Beliau mengeluhkan, ya Rasulullah, innani a'ma wa laysa li qa'id yaquduni ilal masjid. Saya ini orang buta dan saya tidak memiliki pengawal yang menuntun saya ke masjid. Kata Nabi SAW apa? Hal tasma'un nida? Kamu masih mendengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, bala, saya mendengar. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajib, maka jawablah, temuilah atau penuhilah panggilan tersebut, kata Nabi SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Ada sedikit pertanyaan, apa yang kemudian terjadi dengan Ali bin Abi Thalib? Kan beliau tidak ikut hijrah bersama dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi dengan Aisyah, istri beliau sendiri? Apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang belum sempat ikut berhijrah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah apa yang terjadi dengan beliau digeret ke Ka'bah, di BAP istilahnya, diinterogasi dengan paksa untuk mengatakan di mana Nabi SAW. Selama beberapa hari Ali bin Abi Thalib masih tinggal di Makkah. Barulah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib berjalan kaki, sehingga kemudian beliau radhiyallahu anhu menyusul Nabi SAW di daerah Quba. Sampailah Ali bin Abi Thalib di daerah Quba. Kemudian Nabi SAW saat beliau sudah berada di Madinah, beliau mengutus Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, dan juga Abu Rafi' dan Zaid bin Harithah untuk pergi ke Mekah menjemput keluarga beliau. Maka kemudian datanglah Zaid bin Harithah dan juga
Abu Rafi' membawa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah dan juga Ummu Kalthum dan juga istri beliau Saudah bint Zam'ah bersama dengan keluarganya Abu Bakar, Aisyah, Asma, Abdullah dan yang lainnya. Kemudian sampailah mereka di Madinah dan tidak tersisa lagi kaum muslimin di Makkah kecuali ada segelintir orang yang masih tertahan. Di antaranya adalah putri beliau Zainab bersama dengan suaminya yaitu Abul As, dan juga sahabat yang dahulu hendak pergi berhijrah bersama dengan Umar bin Khattab, seperti yang kita ceritakan sebelumnya, yaitu Ayyash, dan satu sahabat lagi yang saya lupa namanya yang tertahan oleh Abu Jahal dan juga komplotannya. Taib ahibati fillah azza wa iyyakum, setelah sempurna hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabat beliau dari Mekah menuju Madinah, barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun peradaban yang baru. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai membangun kekuatan Islam yang baru dengan pusat pemerintahannya yaitu di kota Yathrib, yang kemudian di saat tersebut dikenal menjadi Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Madinah inilah kemudian beliau membangun kekuatan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Jaziratul Arab sampai ke Romawi, sampai ke Persia, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia yang dapat dijangkau pada masa itu. Sudah masuk waktu Isya? Taib, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Di Madinah, penduduk Madinah itu sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari orang-orang dari bangsa Arab, kurang lebihnya dari suku Aus dan juga suku Khazraj, plus orang-orang Yahudi, 3 golongan Yahudi besar, yang mana mereka itu sebenarnya bukan penduduk asli situ. Orang-orang Yahudi mereka itu para pengungsi karena mereka terusir dari kerajaan Romawi, maka mereka mengungsi di daerah Yathrib dan tinggal di situ. Sudah dari dulu orang-orang Yahudi itu biasa ngungsi kemudian ngeklaim, ngungsi klaim. Maka dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhadapan dengan beberapa kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah sahabat-sahabat beliau sendiri, yang mana mereka merupakan kaum muslimin. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yang mana mereka begitu besar kebenciannya terhadap Islam, sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu singgah dan beliau berhenti di sebidang tanah milik 2 remaja, kemudian mampir ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada salah seorang pimpinan orang Yahudi yang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Salam ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang,
Beliau kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Karena Abdullah bin Salam ingin memastikan bahwa yang benar, yang datang itu benar, Nabi yang terakhir, Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diutus di akhir zaman, Nabi yang terakhir. Maka setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Tapi kemudian Abdullah bin Salam menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau tahu sendiri orang Yahudi itu gimana? Mereka itu suka dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau tidak sesuai, ya sudah, mereka akan mendustakan. Pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sini Abdullah bin Salam, kamu masuk dulu ke biliknya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengundang orang-orang Yahudi. Datanglah orang-orang Yahudi ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, Madza tarawna fi Abdullah ibn Salam? Menurut pendapat kalian, bagaimana Abdullah bin Salam itu? Maka kemudian orang-orang Yahudi mulai memuji, khairuna wabnu khairina, alimuna wabnu alimina, dan lain sebagainya. Orang yang terbaik, anaknya yang terbaik. Orang yang alim, anaknya yang alim. Orang yang mulia, anaknya yang mulia. Dengan berbagai macam pujian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada mereka, Madza tarawna? Apakah pendapat kalian? Idza dakhalal Islam, kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Kata mereka, nggak mungkin. Abdullah bin Salam nggak mungkin. Naudzubillah, nggak mungkin. Insya Allah tidak, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian keluar Abdullah bin Salam dari bilik Abu Ayyub dan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gimana menurut mereka orang-orang Yahudi kemudian? Seketika itu pula mereka mengatakan, syarruna wabnu syarrina. Orang yang buruk, anaknya yang buruk. Orang yang hina, anaknya yang hina. Pemimpin mereka loh, Abdullah ibn Salam. Ketika masuk Islam, mereka mengingkari seketika perkataan yang baru saja mereka lontarkan sebagai pujian kepada Abdullah ibn Salam. Dan seperti itulah orang-orang Yahudi, sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kaum musyrikin, orang-orang yang belum masuk Islam dari kalangan musyrikin. Dan yang keempat adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Wa ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau antum tahu kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu sebabnya kenapa Abdullah bin Ubay ini tidak menjadi sahabat Nabi SAW, tidak mau menjadi sahabat Nabi SAW seperti orang-orang Ansor yang lainnya, tapi malah memilih jadi orang munafik. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul saat Harbu Bu'ath, ketika perang Bu'ath, ingat Harbu Bu'ath, peperangan besar antara orang-orang Aus dan juga Khazraj. Setelah itu orang-orang Aus dan Khazraj itu ingin mengangkat seorang pemimpin yang dapat mendamaikan mereka. Abdullah bin Ubay itu sesepuh di kalangan mereka. Jadi dia sudah berharap dia akan menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi orang-orang Aus, orang-orang Khazraj kemudian bukannya menunjuk Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin,
Malah mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Aqabah dan mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka jadikan pemimpin mereka. Dan Abdullah bin Ubay pun tidak mendapatkan pangkat yang dia inginkan, jabatan yang ia inginkan, pun tidak mendapatkan jabatan di kalangan Aus maupun Khazraj. Sebagaimana yang lainnya, As'ad bin Zurarah, Usaid ibn al-Khudair, Sa'ad bin Mu'ad, Ubadah bin Samit, dan lain sebagainya. Bukan orang yang terpandang di kalangan orang-orang Aus maupun Khazraj setelah mereka semua masuk Islam. Sehingga Abdullah bin Ubay kemudian menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislaman, dan kapan ada kesempatan dia bisa membuat makar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lakukan. Seperti saat perang Uhud, perang Badar, fitnah Aisyah dan lain sebagainya, selalu membuat makar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka inilah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sehingga tidak mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menyatukan mereka semua, menyusun kekuatan untuk kemudian mendakwahkan agama Islam ini ke seluruh penjuru Jaziratul Arab di kemudian hari. Maka hal yang pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Karena masjid inilah sebagai pusat peradaban, pusat keilmuan, pusat ibadah kaum muslimin. Bayangkan kalau tidak ada masjid, orang-orang dari kabilah datang berbondong-bondong ingin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam agama Islam. Kemana mereka berkumpul? Kalau nggak ada masjid, nggak tahu kemana. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya untuk sholat. Di masjidlah terjadi persaudaraan sesama kaum muslimin, saling mengenal dan lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk manis, menyuruh sahabat-sahabat, ente megang ini, ente ini, modal jari telunjuk. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut turun, ikut ngangkat-ngangkat yang berat, ikut membangun dan lain sebagainya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengatakan, sembari nasyid, seperti apa ya, berdendam, bukan main musik, berdendam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal aisha aishal akhirah, Allahumma lal aishu illa aishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Yang beliau dendangkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajirin. Berdendangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, bukan nyanyian-nyanyian sia-sia seperti yang banyak didendangkan oleh kebanyakan manusia pada saat ini. Maka para sahabat pun ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun langsung membangun Masjid Nabawi, para sahabat tidak kemudian diam, justru ikut, justru semakin semangat beliau, justru semakin semangat mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bekerja. Sehingga salah seorang dari mereka kemudian mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal amalul mudallalu. Kalau kita itu hanya duduk-duduk sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja bekerja,
maka sungguh tercela apa yang kita lakukan. Maka semakin semangatlah para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masjid. Hibadillah azallahu wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan masjid atau singgahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba, membangun masjid, kemudian melanjutkan perjalanan ke jantung kota Madinah, membangun masjid pula yang pertama kali beliau lakukan. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, mahabbatus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanti-nanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka bersorak-sorai dengan takbir, dengan tasbih, bergembira ria akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana masing-masing kabilah ingin menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua remaja ingin menghibahkan tanahnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai bentuk kecintaan lain oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beliau. Maka inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus kita kedepankan daripada kecintaan kita terhadap yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling ia cintai lebih dari anaknya, lebih dari ayahnya, bahkan lebih dari seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan mereka penduduk Madinah, dikatakan oleh Al-Bara' ibn Azib, "Ma ra'aitu ahlal madinati farahu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Al-Bara' bin Azib, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah itu lebih bahagia daripada kebahagiaan mereka saat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bahagianya mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kecintaan mereka. Sehingga beliau mengatakan, "Falaulal hijrah lakuntu minal ansar." Kalau tidak ada hijrah, aku pasti termasuk dari golongan orang-orang Ansar. Setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah, Nabi tidak berdiam tinggal di Mekah, tapi beliau kembali ke Madinah bersama orang-orang Ansar. Sungguh begitu kecintaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu besar kecintaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, dan beliau pun begitu besar kecintaan terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya adalah masyru'iyah istiqbalil akabir wa ihtiramihim wa tauqirihim. Disyariatkannya untuk menghormati orang yang besar, baik itu secara usia maupun secara kedudukan maupun secara keilmuan. Lihatlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut beliau, menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka serta-merta berkumpul mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui beliau yang datang kepada mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana
wala ya'lamu li'alimina haqqahu. Bukanlah termasuk di antara golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar, tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengerti hak orang yang berilmu di antara kami. Tapi faedah yang lain adalah seorang muslim kalau mendapati perkara yang membuat ia senang, hendaknya ia memuji Allah, bertakbir, bertasbih, seperti yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sorak-sorai dengan tepuk tangan, tidak sorak-sorai dengan siulan, dengan ucapan-ucapan lain yang banyak dilakukan oleh orang-orang fasik atau bahkan orang-orang kafir pada saat ini. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain adalah husnu i'tidharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dengan halus orang yang mengajak beliau untuk mampir ke rumahnya. Lihatlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya itu punya saudara di sini, saya mau mampir ke rumah saudara saya saja, orang-orang dari Bani Najjar saja. Tapi beliau mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah, perkataan yang tidak akan menyakiti hati mereka. Biarkan onta ini berjalan dan berhenti dengan sendirinya, karena onta ini itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana ia akan jalan, di mana dia akan berhenti. Maka orang-orang yang mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mampir pun tidak sakit hati. Lihatlah bagaimana tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika menolak, beliau memilih perkataan yang tidak akan melukai orang yang telah mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang penting juga yang perlu dapat kita ambil faedahnya adalah bagaimana vitalnya peran masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid hal yang pertama kali beliau bangun. Beliau tidak membangun peradaban dengan hal yang lainnya, membuat perjanjian, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, antara Ansar dan juga Muhajirin. Bukan itu hal yang sangat pertama kali beliau lakukan, tapi yang pertama kali beliau lakukan, yang beliau utamakan adalah membangun masjid. Karena masjid memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam. Masjid merupakan pusat peribadahan kaum muslimin. Masjid juga merupakan tempat pusat pendidikan kaum muslimin. Kajian-kajian, halaqah-halaqah ilmiah, orang memberikan nasihat dan lain sebagainya. Masjid juga merupakan pusat kegiatan sosial. Orang saling menyapa, saling bertemu. Bayangkan kalau orang tidak pernah datang ke masjid. Kira-kira kita tahu tidak? Dia sedang apa? Dia sholatkah? Dia sehatkah? Kalau orang yang sudah terbiasa ke masjid, kemudian suatu hari dia tidak datang, kita akan bertanya, oh si fulan kemana, kok nggak kelihatan tumben? Oh mungkin sakit, ayo kita jenguk. Oh fulan kemana? Oh lagi banyak kesibukan karena banyak kebutuhan misalkan. Oh ayo kita tengok, barangkali kita bisa bantu. Kalau orang yang tidak pernah ke masjid, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita akan menanyakan? Dan juga hal yang tidak kalah lain, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Karena mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam membangun masjid? Tidak lain dan tidak bukan, tujuan utamanya
adalah untuk sholat berjamaah, agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah. Dulu kita mau sholat jamaah di Mekah aja susah, kita harus sembunyi-sembunyi datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, sembunyi-sembunyi. Sekarang kita sudah aman di Madinah, ya Allah bismillah kita bangun masjid agar kita dapat beribadah secara berjamaah di masjid tersebut. Saking pentingnya sholat jamaah, sehingga hal yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Bahkan saat perang pun, saat dalam keadaan perang, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyuruh pasukan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dalam ayat yang menerangkan sholat khauf dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Muhammad, kalau engkau sedang berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin dan engkau hendak mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaknya ada sekelompok orang yang salat bersamamu secara berjamaah. Bayangkan lagi perang, apalagi kita yang sedang dalam keadaan aman, walillahil hamd. Maka kita lebih ditekankan lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian faedah lainnya adalah bagaimana tawadhu Nabi SAW, di mana beliau ikut turun tangan langsung dalam melakukan amalan-amalan yang berat saat pembangunan masjid. Bukan hanya ngedesain, bukan hanya ngemandorin, bukan hanya nyuruh-nyuruh, tapi Nabi SAW dengan kerendahan hati beliau ikut angkat-angkat, ikut angkat batu, ikut angkat tanah dan lain sebagainya. Sekaligus beliau SAW memberikan contoh langsung dalam berdakwah, dalam mengajak seseorang kepada kebaikan. Saya itu sering memberikan contoh, memberikan ilustrasi. Seorang ayah atau seorang ibu ketika menyuruh anaknya sebuah kebaikan, sekedar menyuruh dengan memberikan contoh, kira-kira lebih diterima anaknya yang mana? Sekedar nyuruh atau memberikan contoh? Atau mengajak memberikan contoh? Misalnya gini, kita ingin ngajak anak kita ke masjid. Nah, ayo ke masjid, Bapak ajarin wudhu dulu, ayo kita ajarin wudhu, kita jalan bareng bersama anak. Atau sekedar kita nyuruh, nak kamu ke masjid dulu ya, Bapak masih banyak kesibukan. Kira-kira mana yang lebih, yang akan ditaati oleh si anak? Tentu yang mengajak jalan bareng. Seorang ibu menyuruh anak putrinya nyapu misalnya, Neng, nyapu ya. Dengan yang kedua, ngajak, Neng, ayo kita bersih-bersih. Kamu nyapu, ibu yang cuci piring. Kira-kira lebih diterima yang mana oleh anaknya? Tentunya dengan memberikan contoh. Begitu pula Nabi SAW. Beliau tidak sekedar menyuruh-nyuruh, tapi beliau SAW mengajak sambil memberikan contoh. Beliau angkat. Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW pun malu untuk bersantai-santai, sehingga mereka mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal amalul mudallalu. Nabi aja bekerja, kalau kita sekedar duduk-duduk nggak benar nih yang kita lakukan. Mereka pun semakin bertambah semangat mereka untuk mendirikan masjid. Ibadati fillah azza wa iyyakum.
mungkin sampai di sini terlebih dahulu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada amalan kedua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang dari kalangan muhajirin yang datang dari Mekkah dan juga orang-orang Ansor dari suku Aus dan juga suku Khazraj. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.